Kita mulai dari tarian alam semesta, mata kuliah dari Departemen Fisika ya, untuk mahasiswa di luar Departemen Fisika. Nah, pertemuan pertama kita akan bahas tarian alam Yunani. Ya, gitu. Jadi kita akan berbicara tentang alam. Ya. Kita akan berbicara tentang alam. Gitu. Dan alam ini satu dari trilogi alam, manusia, alam, dan Tuhan. Ya. Tuh. Manusia, alam, dan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang alam, maka nanti lahirlah yang disebut metafisika. Jadi cara kita memahami alam dan terlebih lagi dengan Tuhan itu melahirkan satu konsep metafisika. Jadi ide dasar yang kita terima yang menggambarkan bagaimana sikap Tuhan terhadap penciptaan alam semesta dan kita manusia yang ada di dalamnya. Nah, begitu ya. Setiap bangsa, setiap manusia, setiap komunitas manusia di muka bumi itu punya pandangannya masing-masing. Ya. Jadi pandangan tentang manusia, alam, dan Tuhan. Itu. Jadi orang Bali itu punya pandangan yang kemudian biasa kita sebut dengan pandangan dunia. Ya. World view. Ya, world view. Jadi umat manusia sejak awal itu sudah bertanya tentang dirinya, tentang alam di sekitarnya, dan mengapa, serta bagaimana ini semua kemudian bisa terjadi. Seperti saat ini, begitu. Nah, dulunya itu bagaimana? Gitu. Ya. Nah, kita mulai pertanyaan ini dari era Yunani. Ya. Dari era Yunani. Pertanyaan-pertanyaan kita awali ya, di era Yunani. Tepatnya sekitar 7 abad sebelum Masehi dari pemikir kota Malta. Ya. Kota Malta. Jadi manusia itu bertanya tentang alam. Itu sudah ya sejak manusia sendiri itu sudah ada, itu sudah bertanya tentang alam. Ya. Apa hubungan dirinya dengan alam ini seperti apa? Nah, cuma pertanyaan itu kemudian dirumuskan, dicatat. Nah, itu sejarah pemikiran menyebutkan itu dimulai di era Yunani. Nah, inilah lokasi Yunani, ya, tuh, ya, ini, ya, daerah yang nyelempit di sini, Yunani, di apa ini? Ini di Eropa ya, di Eropa. Ini Asia, batas Asia ini, ya. Batas Asia. Tuh. Nah, jadi kalau ini kemudian kita dekatkan untuk lingkup Eropa, inilah Yunani, gitu. Ini Eropa. Nah, kalau kita potret lagi lebih dekat, nah ini Turki, ya. Di timur Yunani itu ada Turki, gitu. Ya. Turki nih, wilayah Turki di sini. Tuh.
Nah, ini di Sparta, Athena, di Yunani. Nah, disinilah sejarah pemikiran umat manusia. Kalau kita berbicara tentang filsafat, itu lahirnya di wilayah ini, ya, di wilayah Yunani. Ya. Jadi sejarah pemikiran itu bermula dari sini. Gitu. Kalau kita berbicara tentang sejarah kelahiran pemikiran, yakni pemikiran rasional, dan dulu itu disebut filsafat, maka kita harus melihat kelahiran pemikiran di Yunani. Itu yang diterima oleh para sarjana filsafat. Ya. Dan tentang Yunani yang kita tahu itu adalah sisa-sisa, ya, puing-puing bangunan Romawi dulu, ya. Tuh. Nah, disinilah sejarah pemikiran berawal. Nah, kita berangkat dari 3 pemikir awal di kota Malta. Ya. Yang pertama Thales, yang hidup di tahun sebelum Masehi ini. Ya. Kemudian Anaximandros, dan berikutnya adalah Anaximenes. Ya. Tuh. Sebelum periode mereka ini, itu adalah periode orang berpikir berdasarkan mitos, ya, berdasarkan mitos. Gitu. Contoh fenomena gerhana matahari, ya. Coba diingat-ingat, barangkali kalian ketika masih kecil itu masih mengalami hal ini. Ya. Kalau dulu saya masih mengalami. Jadi sekitar 40 sekian tahun yang lalu itu saya mengalami hal seperti ini. Yang biasa diceritakan oleh para sarjana sebagai mitos. Gitu ya. Pada waktu itu terjadi gerhana bulan, ya. Terjadi gerhana bulan. Lalu orang-orang tua kita itu membangunkan, ya, kita yang sedang tiduran atau apa itu dibangunkan. Lalu disuruh keluar, lalu disuruh membangunkan pohon-pohonan. Ya. Jadi pohon-pohon itu dipukul-pukul gitu loh, ya. Itu. Untuk menyaksikan peristiwa bulan yang sedang ditelan raksasa. Jadi gerhana bulan itu dulu terjadi karena bulan itu sedang dimakan raksasa, ya. Tuh. Nah, inilah pemikiran yang berdasarkan mitos, ya. Tuh. Tentu kalau kemudian gerhana dipahami sebagai kejadian bahwa bulan dimakan raksasa, begitu ya. Padahal nggak lama kemudian bulan itu muncul lagi. Pertanyaan berikutnya, loh, kenapa kok nggak jadi dimakan? Ya. Atau misalkan kenapa kok bulannya dikeluarkan lagi, dimuntahkan lagi? Dan ketika bulan itu dimuntahkan lagi, kenapa kok kemudian bulannya itu masih kelihatan mengkilap seperti sebelumnya?
Yang namanya udah ditelan mestinya kan udah bercampur dengan air liur dan lain-lain ya. Apalagi kalau orangnya kemudian baru minum kopi kayak jadinya ikut ke warna hitam, baru minum Fanta jadinya Fanta merah jadinya ikut merah dan seterusnya gitu kan. Ya. Nah, begitu. Tapi kenapa kok kembali mengkilat? Nah, itu pertanyaan kita sekarang. Kalau orang dulu udah nggak akan nanya-nanya, udah diterima begitu saja, begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian di era Thales, Anaximandros, Anaximenes ini, pemikiran yang berdasarkan mitos itu istilahnya dihentikan. Ya. Kemudian orang mulai menggunakan akal budi, mulai menggunakan logos, ya, logika. Itu mulailah bertanya, mulailah dipikirkan kenapa, mengapa. Ya. Dan apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama tersusun dari apa ya? Kita lihat ini kan, ya alam di sekitar kita itu. Kalian lihat keluar jendela kalian. Ya. Kalau tadi di bengkel ya udah nggak usah lihat jendela, berarti dari luar kan. Kalau ada pohon, lihatlah pohon. Ya. Ada daunnya warna kuning, ya kemudian menua, gitu. Ada yang gugur. Tuh. Lalu pohonnya juga begitu. Kebetulan pohon di depan saya ini udah mulai mengelupas kulit-kulitnya, ya. Saya nggak tahu nih pohon ini baru dipotong atau apa gitu ya. Nah, itu. Ada cahaya matahari. Nggak lama lagi matahari akan terbenam, lalu gelap. Ya. Barangkali kita juga masih ingat kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar kita. Kalau tadi yang dari Banda Aceh, dulu ada tsunami, kemudian kapal terdampar. Ya. Sekarang ini di musim COVID ini tentu banyak orang meninggal, pemakamannya pun menjadi tidak biasa. Yang biasanya banyak orang takziah sekarang enggak. Bayi lahir, tumbuh besar, remaja, kuliah, menikah, punya anak, tua, meninggal lagi. Begitu seterusnya. Jadi alam dan isinya itu tampak selalu berubah. Nah, pertanyaannya, apa sih hal yang substantif ya, yang menjadi dasar dari semua ini, gitu loh. Ya, kan ada daun, ada kayu, ada plastik, ada kertas, ya, ada kaca, ada whiteboard, ada papan. Itu semua tersusun dari apa? Ya. Tuh. Dan semua itu berubah. Apa itu berubah? Apa yang disebut dengan perubahan? Dan di antara yang berubah itu apa yang tidak berubah, dan itu menjadi dasar dari semua itu. Itu pertanyaan yang terjadi, ya, yang ada. Itu. Nah, maka 3 orang ini berusaha untuk menjawab. Dan apa jawabannya? Ya, kita lanjutkan Jumat depan di minggu kedua, ya. Begitu. Jadi ya, Pak, mengantar yang ini sampai di sini dulu, ya. Ya, Pak. Jadi kita mulai pekan depan, ya.